Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yuki Pradipta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Halandita Suryani dengan NPM 2021020072 dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas B, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah. Materi yang sekarang yaitu tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama, agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam syar'i akan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka. Baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat dauriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Kemudian adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri, baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pelengkap maqasid syariah. Adapun pelengkap dari maqasid syariah yaitu yang pertama, pelengkap maqasid ad-dauriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap maqasid hidayat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakanlah perintah itu agar binatang yang dikorbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Kemudian yang selanjutnya yaitu perantara-perantara maqasid asy-syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musyabahnya. Artinya, jika status hukum musyabahnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi di perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang
yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.